Maharaja Airlangga. Hingga saat ini nama Raja Airlangga masih terkenal di masyarakat Jawa dan Bali. Namanya tercatat dalam berbagai literatur sejarah dan banyak mengilhami berbagai cerita rakyat. Raja Airlangga merupakan anak dari Raja Udayana penguasa Bali, dan ibunya bernama Mahendradatta, putri dari Raja Medang di Jawa. Demi menjalin ikatan yang abadi antara dua kerajaan, maka Airlangga diminta untuk menikahi putri dari Raja Dharmawangsa yang merupakan paman Airlangga dari ibunya. Raja Dharmawangsa saat itu menjadi Raja Medang dan memiliki putri yang akan dipersunting Airlangga yakni Galuh Sekar. Kerajaan Medang yang memiliki ibu kota di Magetan, Jawa Timur itu, memiliki beberapa kerajaan bawahan, salah satunya yakni Kerajaan Luaran di Blora yang dipimpin oleh Raja Wurawari. Tanpa diketahui ternyata Raja Wurawari telah mempersiapkan pemberontakan kepada Raja Dharmawangsa dengan dukungan dari Wangsa Shailendra dan Kerajaan Sriwijaya. Pada malam pesta pernikahan Airlangga, di mana harusnya suasana bahagia menyelimutinya, tiba-tiba berubah menjadi kekacauan dan penuh kobaran api atas serangan dari Raja Luaran. Serangan tiba-tiba itu tidak dapat dihalau oleh pasukan Medang, sehingga Raja Dharmawangsa dan para kerabatnya tewas terbunuh atas serangan itu. Namun Airlangga yang merupakan keponakan serta menantunya berhasil selamat dengan istrinya yakni Galuh Sekar. Airlangga yang saat itu masih berusia belasan tahun tidak dapat berbuat banyak. Dia berusaha meloloskan diri dibantu oleh abdi istana bernama Empeun Narotama dengan beberapa prajurit saja. Hingga tiba mereka di hutan Wonogiri, melihat kerajaan Medang telah luluh lantan atas serangan kerajaan Luaran. Maka demi keselamatan mereka menyamar dan hidup sebagai Brahmana dalam pelariannya. Setelah beberapa tahun hidup sebagai Brahmana, sembari Empeun Narotama mencari sisa-sisa pasukan serta senopati yang masih setia kepada kerajaan. Maka datanglah satu senopati beserta beberapa Brahmana, yang meminta Airlangga untuk kembali memimpin pergerakan guna melawan dan mengambil kembali haknya sebagai raja. Dan di tahun 1019 Airlangga mendirikan Kerajaan Medang Kahuripan, yakni Kerajaan Medang Baru di mana ibu kotanya Watangmas di bawah Gunung Penanggungan, dan wilayah yang masih setia dikatakan hanya beberapa wilayah yakni meliputi Mojokerto, Pasuruan, dan Sidoarjo. Maka Raja Airlangga mulai membangun kekuatan guna mengalahkan dan mengukuhkan kekuasaannya di Pulau Jawa. Namun jalannya untuk mengembalikan kejayaan Wangsa Isyana tidaklah mudah. Meskipun telah berhasil dengan memperluas wilayahnya sampai Trenggalek dan terus menaklukkan kerajaan-kerajaan yang dulunya merupakan bagian kerajaan Wedang. Namun pada tahun 1031 kerajaan Airlangga mengalami kekalahan dari kerajaan pimpinan Ratu Dyah Tulodong di Tulungagung hingga hancurnya ibu kota Medang Kahuripan, lantas Airlangga bersama abdi setianya melarikan diri hingga ke daerah Lamongan. Di sana dia menghimpun kekuatan baru dan pada akhirnya mendirikan ibu kota baru di daerah Sidoarjo dengan nama Kahuripan. Lantas setelah dirasa kuat maka kembalilah dia mencoba menaklukkan Ratu Dyah Tulodong, setelah menumpas Ratu Dyah Tulodong di wilayah Tulungagung. Di tahun 1032 Raja Airlangga dibantu Empeun Narotama serta Patih Mapanji Tumanggala, akhirnya Raja Airlangga berhasil mengalahkan kerajaan Luaran dan membunuh Raja Wurawari serta membalaskan dendam Wangsa Isyana. Berdasarkan prasasti kekuasaan Raja Airlangga membentang dari Pasuruan hingga Madiun, dari Surabaya hingga ke Trenggalek. Atas hal itu Raja Airlangga memindahkan ibu kota kerajaan dari Kahuripan ke Daha di Kediri agar lebih mudah mengendalikan pemerintahan. Setelah beberapa tahun Airlangga memutuskan untuk turun tahta dan memilih hidup sebagai petapa. Lantas terjadilah perebutan kekuasaan akan kedua anak Airlangga yakni Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Melihat hal itu maka Airlangga mencari solusi dan atas bantuan Empeun Narotama maka berkunjunglah Airlangga kepada Empeun Barada seorang resi yang sakti meminta petunjuk akan perselisihan antara kedua putranya. Maka pada tahun 1042 Raja Airlangga dibantu Empeun Barada membagi wilayah kekuasaannya sebagai tindakan agar tidak terjadi pertumpahan darah akan pewarisnya. Dengan dibaginya wilayah itu terciptalah Kerajaan Jenggala dan Panjalu. Serta dalam pembagian itu Empeun Barada mengutuk bahwa setiap raja yang akan menyatukan Jenggala dan Panjalu dengan cara peperangan maka akan hancurlah kekuasaannya.